keluarga Brigadir J itu sama sedihnya dengan keluarga Laskar yang 6 itu. Sama menuntut keadilannya. Karena itu sama perlu dibela tanpa kita mendikotomikannya. Brigadir J kita bela karena dia dihilangkan nyawanya, tapi 6 Laskar dibela juga. Nah, jadi saya pemirsa sekalian menghimbau kepada siapapun ya dari sisi kemanusiaan, marilah kita bela semua, baik Brigadir J maupun TNI Polri. Saya terus terang aja, nggak ada calon itu bullshit. Semuanya itu bullshit. Cuma kita bicara teori probabilitas. Jadi probabilitas itu adalah dengan presidensial threshold 0, maka akan banyak calon. Dari banyak calon itu, marilah kita kemudian memilih. Setelah kita melihat track record dia, melihat visi dia, melihat misi dia, yang jelas nggak ada semua politisi bullshit semua, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau assalamualaikumnya Bang Refli ya, khas, tapi kali ini kita jadikan Bang Refli jadi narsum ya, biar kita yang akan mencoba mewawancarain Bang Refli. Sini aja santai. Di ya gabung aja nggak apa. Di Ucok Durian Medan. Hari ini kita semua dikerjain sama Bang Masri ya. Jauh-jauh ngundang orang Jakarta dikumpulkan di Medan ya, dalam rangka ada Kongres Umat Islam yang tadi sore sudah dibuka. Tetapi Bang Refli karena baru sampai ya, besok bareng dari kerja keras, tapi sekarang saya ini baru sampai bukan baru sambo. Baru sampai bukan baru. Jadi ini Kongres Umat Islam tadi dibuka dan semuanya sudah mengeluarkan unek-unek dari Lanyala, ada Amin Rais, ada Din Samsudin dan sebagainya. Mendengar keluhan dari masyarakat yang melihat negeri ini sedang carut marut, mereka satu harapannya di dalam kongres ini, bagaimana kita menyatukan umat Islam supaya tidak dikuasai para bandar-bandar pilpres, bandar-bandar oligarki ini. Bandar Duren. Bandar Duren dan kopi Sidikalang. Jadi untuk selamat datang pada kongres ini, Bang Refli mungkin silakan. Ya, sebelumnya saya terima kasih ya mengucapkan dengan panitia karena ada undangan ini. Jadi saya bisa mengunjungi Ucok Durian lagi ya. Dan saya sudah membuktikan bahwa saya pengunjung Ucok Durian karena ada foto saya di sana. Oh, tuh ada foto saya di sana tuh. Tuh. Yang sama Jokowi bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Ya kan? Nah, sama beliau nih ya. Oh, iya. Nah, ini beliau nih teman-teman saya dari Pelindo 1 tapi sekarang subholding. Iya. Jadi kalau makan durian ya, cerita dulu makan durian. Iya. Saya punya tips nih kawan-kawan semua ya. Kalau makan durian itu jangan makan yang lain. Jadi perut harus kosong. Nggak boleh makan nasi dulu ya? Jangan makan nasi baik sebelum maupun sesudah. Pokoknya paling bagus tuh perut kosong, katanya begitu. Tapi saya praktekkan itu dan oke, benar. Dan tidak berbahaya kolesterolnya kalau dan kalaupun ada temannya ya paling ini teh tawar sama kopi tawar aja. Ini kopi tawar Sidikalang enak. Salah satu kopi yang enak tuh warnanya hitam kayak kecap begini. Kalau dia kurang hitam ini nggak kelihatan enak. Tapi kalau air putih masuk ke sini memang betul untuk menawarkan? Nggak tahu, nggak pernah saya coba. Mitos. Jadi kalau soal Kongres Umat Islam ini, saya sendiri tidak tahu. Yang jelas kan saya
pernah dikunjungi oleh Ustadz Masri Sitanggang ke Jakarta di channel Refli Harun ya, bisa ditonton tuh. Kira-kira 1,5 bulan yang lalu. Dan videonya kemudian saya tayangkan karena itu live tapi unlisted. Saya tayangkan kira-kira 3-4 hari yang lalu ya, menjelang kongres ini. Nah, saya tidak tahu tujuannya apa, tapi saya diminta bicara mengenai soal pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan. Jadi tentang pembangunan hukum dan good governance. Ya, memang dikatakan menata ulang Indonesia, harapan seperti itu. Karena itu kan urusan umat Islam ini bukan urusan hanya soal agama saja, tapi urusan negara kan. Karena ini kan menata ulang negara, bukan menata ulang agama kan. Nah, karena itu perlu perspektif lain mungkin ya, perspektif politik, ada yang bicara tentang pemilu, kemudian ada perspektif sumber daya alam, bicara tentang sumber daya alam. Nah, saya bicara tentang perspektif hukum. Barangkali tidak menggunakan dalil-dalil agama, hanya memberikan sharing apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan dalam proses pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Nah, saya ada beberapa ide yang mungkin ya clue saja. Misalnya kalau kita bicara pembangunan hukum itu, kita harus lihat ya. Saya nanti akan membawa pada tiga aspek. Satu aspek substansi, dua aspek penegak hukum dan penegakan hukum. Jadi aspek manusia dan institusinya. Ketiga aspek kulturnya, kultur hukumnya. Kalau kita bicara tentang masalah, misalnya problem, maka akan ditanya problem kita itu di mana? Di substansinya kah? Apakah di penegak dan penegakan hukumnya kah? Ya, hukum dalam kondisi yang bergerak, ataukah dari kebiasaan kita kultur hukum? Nah, saya tentu pasti tiga-tiganya ada masalah. Substansi mungkin masih bermasalah, penegak dan penegakan hukumnya mungkin masih masalah, kemudian kultur hukumnya masih bermasalah. Nah, dari sanalah kita bergerak. Jadi kalau hukum itu, kalau membangun itu nggak jauh-jauh dari tiga hal itu. Jadi Anda mau bangun apanya? Mau bangun kulturnya, mau bangun penegak hukumnya, law enforcernya, atau mau membangun penegakan hukumnya, ataukah mau membangun substansi hukumnya. Jadi substansi hukum itu misalnya apa yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Kan banyak sekali kan undang-undang yang tidak relevan, undang-undang penyelundupan, undang-undang yang melayani korporasi dan mengabaikan kepentingan masyarakat misalnya. Seperti Omnibus Law, Minerba dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ditemukan problemnya dan kemudian syukur-syukurnya bagaimana problem solvingnya gitu. Kan sebenarnya begitu. Iya. Jadi sebelum masuk ke detail itu, berarti ada aspek lain yang bisa kita kaji juga, misalnya politik, kemudian ekonomi, kan ada Bang Ihsan juga gitu. Ya, nanti masing-masing orang kan sesuai dengan ekspertisnya ya, latar belakang keilmuan dan pengalamannya, bicara tentang menata ulang negara dalam perspektif mereka. Misalnya dalam perspektif ekonomi apa yang harus dilakukan ya. Kemudian dalam perspektif politik sepertinya Ubedillah Badrun misalnya akan bicara tentang pemilu ya. Kalau saya sih punya perspektif pemilu kita ini dua kurang dan curang ya kan. Nah, bagaimana kemudian kita menambal kekurangan dan kecurangan tersebut agar istilah saya waktu saya bikin disertasi, agar menjadi pemilu yang konstitusional. Jadi bukan pemilu yang jurdil, tapi pemilu yang konstitusional. Jadi pemilu yang konstitusional itu adalah pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang demokratis, pemilu yang hasilnya itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Makanya saya bilang pemilu konstitusional. Ya, cuma kita melihat kekuasaan sekarang ini seperti tembok angker yang tegak gitu. Sementara kita ini posisinya katakanlah mungkin bisa nanti menjadi kekuatan civil society dari masyarakat yang sudah tidak percaya dengan DPR gitu ya. Kira-kira posisi ini nanti hasil dari kongres ini kan nanti mungkin menghasilkan semacam rekomendasi gitu. Itu kira-kira ada nggak diperhatikan sama kekuasaan yang seperti ini kira-kira? Saya pribadi ya, nanti
akan mengusulkan beberapa rekomendasi yang mudah-mudahan rekomendasi itu diterima. Misalnya saya membayangkan rekomendasi pertama, saya ingin mengusulkan jadi rekomendasi itu kan untuk umat Islam dan kemudian untuk pemerintah atau penguasa atau negara. Nah, kalau untuk negara dan umat Islam dua-duanya, saya mengusulkan agar threshold itu dihilangkan. Tapi untuk threshold, presidensial threshold. Tapi ini sudah usaha yang berkali-kali. Yang 20% sudah ditolak. Iya, tapi kan sebenarnya kalau MK mau, ya MK bisa. Mudah sekali bagi MK untuk memutuskan menerima. Hari ini MK sepakat, besok dikabulkan bisa. Semudah juga dia menolak juga. Semudah dia menolak. Jadi baik dia menolak maupun menerima itu mudah, so easy. Karena itu sangat tergantung gerudukannya. Kalau gerudukannya kecil-kecilan aja, tidak akan diperhatikan. Makanya harapannya adalah umat Islam ini mau geruduk, ya kan? Kenapa threshold harus 0? Karena for the time being kan pemilu kita adalah pemilu yang demokratis katanya. Pemilu demokratis itu menghendaki open competition, fair competition. Soal ada aspirasi yang mengatakan demokrasi bukan sistem Islam itu soal lain lah ya. Tapi yang paling penting adalah once kita mengatakan pemilu kita adalah pemilu yang demokratis, maka harus open competition, fair competition. Karena itu pencalonan, kandidasi harus dibuka selebar-lebarnya. Saya termasuk yang menentang omongan sekjen partai terbesar yang mengatakan nanti 2 calon aja katanya, biar 1 putar lah. Kalau perspektifnya biaya, sekalian aja nggak usah pilpres. Kalau perspektifnya biaya, jadi perspektifnya jangan biaya. Perspektifnya adalah bagaimana membangun sistem yang kuat, sehat, akuntabel, dan yang paling penting adalah bisa memilih pemimpin yang terbaik. Nah, kita dua pemilu, pemimpin yang terpilih, kita di fait accompli. Kalau nggak A, B, kalau nggak BA. Nggak ada pemimpin di luar itu. Nah, makanya presidential threshold harus 0 agar calon-calon presiden itu jauh lebih banyak. Itu salah satunya ya. Nah, rekomendasi lain saya kira banyak ya. Misalnya soal Pancasila, saya ingin mengatakan bahwa umat Islam harusnya nggak perlu lagi mempersoalkan Pancasila. Pancasila itu kita rebut pemaknaannya. Jangan lupa dalam Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa. Bagi Islam, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ajaran tauhid. Ya, kalau dulu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kelihatannya lebih powerful. Enggak juga, karena pada waktu itu hanya khusus untuk umat Islam saja. Tidak ingin mencampurin urusan orang ini supaya umat Islam yang gelombang besar ini kalau ketuhanan yang Maha Esa berarti negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu untuk seluruhnya. Ya, tapi walaupun dalam gerak langkah kita harus toleran. Tolerannya begini. Negara harus toleran, kita juga harus toleran. Negara toleran itu gini. Negara tidak boleh menghalangi orang yang ingin memperjuangkan keyakinannya. Karena Bung Karno sendiri bilang, kata Bung Karno, kalau kita ingin sebagian besar hukum-hukum Islam itu masuk, diterima di negara ini, maka kirimkanlah anggota-anggota DPR sebanyak-banyaknya dari golongan Islam. Maka kalau misalnya hukum apapun, termasuk hukum jinayah, misalnya itu suatu saat accepted, diterima, itu sah asal sesuai dengan prosedur kenegaraan. Kan gitu. Jadi perjuangan umat Islam itu jangan out system, tapi in system. Masuk dalam sistem, karena kalau out system, maka yang terjadi adalah pasti gesekan. Tapi kalau in system, artinya kita ikut memperbaiki dari dalam juga. Kita memperjuangkan. Pengertian dari dalam itu tidak berarti ikut pemerintahan. Maksudnya masuk di dalam sistem. Sistem kita kan sistem Pancasila dan UUD 45. Nah, kita mengaku itu sebagai sebuah sistem bernegara dan kita berusaha mewarnainya dengan Islam. Kita adu kekuatan tentang Pancasila itu mau diwarnai atau sibuh lah dalam misalnya. Sibuh apa gitu. Karena kita tahu Pancasila kan 5 Pancasila, 5 sila. Dan salah satu silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Suatu masa orang selalu mungkin terlalu memberikan porsi yang lebih besar kepada persatuan misalnya.
kurang memberikan porsi yang besar kepada kemanusiaan misalnya, ketuhanan, keadilan. Nah karena itu kita ingin semua nilai-nilai Pancasila itu diberikan porsi yang sama besarnya, dan itu akan membuat kita merasa bahwa benar Pancasila itu nilai-nilai. Coba lihat nilai pertama, ketuhanan. Artinya negara kita negara yang religius, negara yang tidak sekuler. Nilai kemanusiaan, humanity. Negara kita mengakui kemanusiaan. Makanya dalam konteks Brigadir J misalnya, saya nggak peduli dia agamanya apa. Yang penting adalah dia diperlakukan tidak adil, nyawanya diambil oleh negara atau petugas negara, dan kita bela itu. Tapi pembelaan yang sama harus terhadap KM 50 juga dong. Ya sebelum masuk ke sana Bang, idealnya menurut Bang Refli ini, Kongres Umat Islam ini idealnya kita menghasilkan rekomendasi itu untuk kepentingan umat Islam saja, atau untuk bisa kita usulkan sebagai kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan? Ya untuk kepentingan negara. Untuk kepentingan negara. Dan negara itu ya tentu negara Indonesia kan, yang dimana mayoritasnya umat Islam. Tapi tentu usulan tersebut menurut saya harus usulan yang bisa diterima juga umat lain. Misalnya presidensial threshold, ya kan? Itu kan tidak soal agama saja. Makanya saya katakan tadi rekomendasinya itu harus ada dua, untuk umat dan untuk negara. Mungkin ada yang eksklusif untuk umat Islam, ya kan? Misal, aduh kita pengen partai yang mempersatukan umat Islam, kan berarti kan eksklusif untuk umat Islam. Tapi kalau presidensial threshold, pemaknaan Pancasila dan lain sebagainya, itu kan untuk negara, untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk warga negara Indonesia. Jangan lama-lama. Enggak. Ini satu yang kalau 14 menit udah lewat. Tapi ada satu yang penting tadi disinggung tadi, masalah Joshua tadi ini kan, sedang diharapkan bahwa ini tuntas gitu ya. Karena umat Islam ini ada yang merasa kok menjadi warga nomor 2 ya. Sudah hampir bertahun-tahun itu masalah KM 50 tadi itu. Seolah-olah sudah mentok. Tetapi rupa-rupanya doa dari keluarga, doa dari umat itu yang merasa sakit hati ini kok diabaikan begitu. Tahu-tahu Allah membuat ada suatu peristiwa si Brigadir J ini. Kemudian rakyat menjadi semangat dengan harapan ini tuntas. Kemudian kan mesti harus fair dong, tuntaskan ini dulu. Ini gimana, Bang? Jadi kita refleksi ya, kalau soal KM 50 ini, kalau kita pakai perspektif hukum tata negara, maka ini adalah kelalaian negara, kesalahan negara yang tidak memproses ini secara benar, secara adil, sehingga muncul terus-menerus tuntutan. Tragedi di KM 50 itu, hal yang membuat kita miris adalah ada 6 orang yang meninggal, tapi tak ada sehari pun orang yang ditahan. Dan bahkan ada 2 yang matinya gratis, alias tidak ada prosesnya sama sekali. Yaitu yang salah satunya Faiz Syukur ya, Muhammad Faiz. Yang satunya lagi saya nggak tahu, tapi intinya mereka mati duluan ketika mobil itu di stop di KM 50. Dan ada yang menyaksikan bahwa ditembaknya di situ itu. Saya nggak tahu, tapi intinya adalah 2-nya mati di situ. Yang katanya tembak-menembak, pepet-pepetan. Lalu 4 mati dalam penguasaan petugas ketika mau dibawa ke Polda Metro Jaya di Senia Putih. Nah, asal tahu saja semua pemirsa ya, yang disidangkan itu hanya soal kematian di mobil Xenia itu, yang 4 orang itu aja, yang 2-nya nggak ada proses sama sekali. Nah ini yang menurut saya dalam hukum yang saya pahami nggak benar. Sekali lagi dalam pemahaman hukum saya, kenapa? Kalau seandainya ada orang yang mati dan matinya tidak wajar, diperkirakan karena matinya ditembak dan lain sebagainya, maka kewajiban negara adalah mengungkapkan, memberikan keadilan sesuai dengan prinsip manusia, asasi manusia, to respect, kemudian to fulfill dan to protect, human right. Harusnya mereka memberikan rasa keadilan kepada
pihak yang mati, baik yang meninggal maupun keluarganya. Nah itu tidak terjadi untuk dua orang. Kenapa kira-kira, Bang? Ya, saya selalu mengatakan KM50 ini temboknya tebal, kemudian selain tebal juga tinggi. Tapi kalau kita bicara perspektif yang lebih konkret, kalau di Brigadir Joshua itu masyarakatnya kompak, mendesak aparat, presidennya mau mengeluarkan statement agar ini dibuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, Polri-nya ke pojok, nggak bisa lagi ngapa-ngapain kecuali membuka masalah ini. Tapi dalam KM50 masyarakatnya tidak kompak karena ada peran para buzzer yang justru melihat ini dari sisi keagamaan bukan dari sisi kemanusiaan, dari sisi persaingan cebong dan kampret, kecepret dan kadrun misalnya. Dan karena itu desakan dari bawah itu tidak sama suaranya. Bahkan ada beberapa orang yang atau kelompok yang berimajinasi adalah nggak apa-apa matiin sekalian orang ini karena dianggap teroris, kira-kira begitu. Padahal mereka tidak ada melakukan tindak pidana apapun sebelum adanya surveillance itu atau penguntitan. Nah, dari atas tidak ada political will, tidak ada goodwill dari pemerintahan untuk mengusut kasus ini. Pak Mahfud misalnya terhadap kasus Joshua rewel banget, kira-kira gitu. Tapi untuk KM50 nggak ada rewel-rewelnya. Itu yang cenderung formal dia. Formilnya ini ya kami sudah memberikan rekomendasi dan lain sebagainya. Tapi untuk kasus Joshua dia rewel. Saking rewelnya bersedia tampil di podcast, kira-kira gitu. Tapi kalau Kapolri kayaknya sudah agak terpojok atau memang ada memberikan rasa keadilan. Kemarin mengatakan, oke, nanti bisa kita bongkar lagi tapi harus ada novum. Itu formal, itu pernyataan formal. Kalau saya mengatakan nggak usah kita cari novum, yang ada saja belum diadili semua. Nah itulah. Ngapain kita ada novum? Kan yang 4 yang sudah diadili, tapi ingat masih ada banding kan? Yang 2 gimana? Belum ada pengadilannya. Lalu common responsibility-nya gimana? Siapa yang bertanggung jawab di atasnya? Masa mereka melakukan itu hanya berdasarkan inisiatif pribadi? Kan rasanya nggak mungkin. Jadi kalau saya lihat kasus itu belum selesai, bukan harus cari novum yang baru atau bukti yang baru, tapi yang ada saja belum selesai. Oke Bang, jadi kita mencoba menaiki anak tangga demi setangga, termasuk Kongres Umat Islam ini. Tadi yang jelas banyak kekompakan ingin umat Islam itu jangan dijadikan orang seolah kelas 2 lah, urusan umat Islam seolah nggak penting, atau memang sebenarnya umat Islam itu memang sebenarnya terpecah-pecah di dalam beberapa partai-partai, di dalam ormas-ormas, sehingga dia lebih sibuk dengan ormasnya, dengan partainya, sehingga belum menimbulkan kekuatan seperti hanya misalnya Brigadir J ini orang-orang Batak gitu ya. Sekarang Batak sedang ngetop ini karena mereka merasa kuat dan betul-betul berjuang. Nah kira-kira akan tuntas nggak masalah ini Bang? Dan dari harapan dari Kongres tadi seperti apa? Karena itu saya sekali lagi KM50 itu jangan didekati dari sudut agama, suku, agama, ras dan antar golongan. Kalau kita mendekatinya dari sisi sara, itu nggak akan berhasil. Gitu. Karena pertama, yang Islamofobia itu, yang anti-Islam itu karena orang Muslim sendiri. Kedua, orang yang non-Muslim tidak mau terlibat karena menganggap itu bukan urusan kami. Karena itu dekatilah dari sisi kemanusiaan. Jadi yang namanya keluarga Brigadir J itu sama sedihnya dengan keluarga Laskar yang 6 itu. Sama menuntut keadilannya. Karena itu sama perlu dibela tanpa kita mendikotomikannya. Brigadir J kita bela karena dia dihilangkan nyawanya, tapi 6 Laskar dibela juga. Nah, jadi saya pemirsa sekalian menghimbau kepada siapapun ya dari sisi kemanusiaan, marilah kita bela semua, baik Brigadir J maupun KM50. Begitu. Terakhir itu tentang Kongres itu kira-kira apa yang kita bisa berikan sumbangan untuk supaya agar didengar. Apakah harus ada kongres yang seperti ini juga di tempat-tempat lain? Harus melakukan itu dulu baru kemudian umat Islam atau rakyat didengar untuk sebagai kontrol, karena di DPR itu kemarin itu kan orang sudah tidak percaya begitu. Tadi kepengen rakyat ini kemudian diikutkan, misalnya harus ada TGPF lah kalau persoalan itu diikutkan untuk kan
dulu nampaknya beberapa keluarga, beberapa ormas itu ingin membuat TGPF diikutkan sebagai, tapi ditolak oleh Komnas HAM gitu. Nah dari kongres ini kira-kira akan ada satu perhatian nggak, misalnya kongres ini hasilnya bagus, kemudian akan dilakukan di mana-mana gitu. Saya berharap begini, kongres ini memberikan rekomendasi yang workable, yang bisa dilaksanakan, tidak mengawang-awang. Nah salah satu yang bisa dilaksanakan adalah tadi menolak threshold 20%, membuka kembali kasus KM50 misalnya, dan kasus-kasus lainnya atau hal-hal lainnya yang perlu. Tapi setelah itu ya tentu harus ada gerak langkahnya, jangan bubar jalan. Kalau bubar jalan maka kemudian daya dorongnya nggak ada lagi. Nah salah satu daya dorongnya adalah pelipat gandaan isu di media-media sosial misalnya. Nah karena itu lebih baik merekomendasikan sesuatu yang dapat kita kerjakan daripada sesuatu yang mengawang-awang menurut saya ya. Jadi berharap perubahan itu kalau dikaitkan dengan presidensial threshold itu melalui tunggu setelah ada pilkada, pilpres, kemudian bersaing di situ. Tapi tadi disebutkan bahwa ada beberapa masyarakat yang sudah tidak sabar kalau mengharapkan dari proses pilpres yang selalu curang lagi, seolah tidak ada kesabaran. Itu bagaimana untuk orang-orang yang merasa tidak sabar, tidak mau melalui proses? Ya kita kan tidak bisa mewadahi orang yang nggak sabar. Kalau nggak sabar itu saya susah, tapi kita harus taktis dan strategis untuk mengatasi problem. Problem kita di pemilu itu kan saya bilang kurang dan curang. Salah satu curangnya itu bisa saya katakan presidensial threshold itu curang. Karena itu membuat inequality before the law. Jadi kondisi yang tidak sama dalam pemerintahan dan hukum. Karena itu kita perlu sesuatu yang punya standar demokrasi yang benar. Soal yang terkait dengan misalnya penggelembungan suara, money politik dan lain sebagainya itu juga harus betul-betul kita kawal. Nah, kalau sebagai bonusnya bisa aja dalam kongres ini, paling tidak menurut kongres ini ya, misalnya kongres ini merekomendasikan calon presiden yang misalnya lebih peduli umat, misalnya. Kriterianya apa ya? Bikin aja lah kriterianya di kongres ini. Kan begitu. Tapi apakah memungkinkan melihat apa gagahnya oligarki kalau tuduhan-tuduhan masyarakat ya, sehingga ada calon pun kita bersatu seperti itu, partai-partai diancam untuk tidak mencalonkan itu apa sia-sia juga nggak? Ya kalau berjuang itu pasti berhasil tuh. Nggak ada orang yang masuk surga karena berjuangnya mudah ya. Maka berjuang itu kan nggak ada jaminan akan berhasil, tapi paling tidak yang Maha Kuasa tahu kita berpihak di mana, kira-kira begitu. Saya maaf terakhir ini, saya kan sudah mendatangi beberapa partai yang kira-kira dia akan mengusung salah satu capres itu. Dan ada isu, saya tanyakan langsung pada presiden partai itu, apakah benar partai ini dilarang untuk mengusung itu, ada ancaman, bahkan ada rayuan-rayuan seperti itu. Dan menjawabnya tidak, ya memang ada itu, tetapi kita tidak akan terpengaruh oleh itu. Apa itu memang ada sih, Bang Rinda? Oh ya memang ada, pemilihan kepala daerah aja ada pengaruh, apalagi pemilihan presiden ya. Jadi kalau kita bicara kepentingan oligarki adalah kekuasaan rezim saat ini sustainable, berlanjut. Nah, kepentingan yang aspirasi demokratis atau aspirasi lain menginginkan ya sistem yang lebih terbuka. Kan oligarki kan nggak pernah mau dengan sistem yang terbuka. Karena oligarki itu selalu takut dengan sistem yang terbuka. Kenapa mereka takut? Karena mereka punya niat buruk. Kenapa kita tidak pernah takut dengan open competition, kompetisi yang terbuka? Karena kita berjuang dengan moral. Maksudnya ada kekuatan moral kita berjuang. Nah, orang berjuang secara moral force itu, karena nggak peduli menang, nggak peduli kalah. Yang penting secara moral dia benar, moral standingnya benar. Skala soal lain, tetapi secara moral benar. Karena kalau misalnya kalau kita selalu mengadakan hitungan menang dan kalah, maka kan itu kan bisa dikalkulasikan. Anda jangan mendukung orang yang punya moral.
Anda yang punya perspektif atau punya dukungan kepada umat, dukunglah orang yang didukung oleh aparatus, didukung oleh konglomerat yang duitnya banyak, pasti menang. Tapi kira-kira kalau kita mendukung orang seperti itu, kira-kira kita puas nggak dari hati nurani kita? Mari tanyakan. Sekarang ini kira-kira ada nggak dari harapan masyarakat yang dianggap bisa memperjuangkan masyarakat bersih, moral, santun itu saat ini? Saya terus terang aja, nggak ada calon gitu, bullshit. Tapi semuanya itu bullshit. Cuma kita bicara teori probabilitas. Jadi probabilitas itu adalah dengan presidensial threshold 0, maka akan banyak calon. Dari banyak calon itu, marilah kita kemudian memilih. Setelah kita melihat track record dia, melihat visi dia, melihat misi dia, yang jelas nggak ada semua politisi bullshit semua, ya kan? Tapi paling tidak kita akan lihat kalau si A berkuasa, kita tahu nih arah politik kita akan kemana. Kalau B akan arah kemana. Nah kalau itu dikaitkan dengan kepentingan umat Islam misalnya, maka kita akan bisa memilih antara A, B, dan C. Nah dari situ akhirnya kita sadar memilih si A atau si B, si C bukan karena dia hebat. Wah dia kayak Umar bin Khattab. Jadi kita harus bikin kriteria ya. Ya karena kita sudah membandingkan dengan yang ada. Jadi dia incomparable. Jadi incomparatif. Perspektif. Jadi perspektif kita karena membandingkan, bukan karena dia segala-galanya. Wah ini pemimpin ini peduli sama rakyat, ada bullshit semua itu ya kan. Yang kita bandingkan itu adalah hal-hal yang objektif. Misal, apa yang kita bandingkan? Pendidikan misalnya. Gimana pendidikan dia? Apalagi lobby luar negeri bagaimana? Track record bagaimana misalnya? Kemudian kemampuan untuk memobilisasi bagaimana? Kemampuan untuk mendekati masyarakat bagaimana. Nah dari situlah kita kemudian memutuskan. Jadi tidak beli kucing dalam karung, gitu lah. Kalau sekarang namanya politisi kan pura-pura merayat, pura-pura baik. Kalau ada kamera dia pura-pura peduli sama anak kecil, dia pun gendong-gendong segala kan. Bang Haji, berapa yang ngikutin setiap channel Bang Harun kalau tayang itu jumlahnya sampai berapa? Subscribe-nya 2 jutaan. Itu kira-kira itu memang ada dasar kesukaan dengan Bang Refli yang bisa memungkinkan menjadi terkerucut orang-orang yang suka ini juga sebagai karena keren cadas. Jangan salah, ini saya dikasih orang penjahit dari Bandung tanpa diminta. Nah, dia jajan sendiri, ini Refli Harun, ini keren cadas. Kalau dia membuat banyak kemudian dijual, ya tentu harus kita omongkan, kan? Gitu. Iya. Baik. Amin. Amin. Boleh juga. Kita kepengen daripada dia punya merek yang mahal begitu. Baik, terima kasih para pemirsa. Kita bersyukur bisa ketemu walaupun di Jakarta bersama-sama, tetapi kita bertemu di tempat yang jauh dari Ucok Durian. Baik, terima kasih Bang Refli. Insya Allah kita lanjut. Bukan jalan, durian cadas. Durian yang cadas. Ya, Insya Allah kita besok dengan stamina yang bagus bertemu dengan para pembicara narasumber yang lain, kemudian ada yang datang ini dari daerah-daerah sudah menginap di asrama haji. Jadi insya Allah setiap sidang-sidang kita tuh besok akan diikuti dengan banyak orang dan tentu menjadi kekuatan ya pendapat dari masyarakat, dan tentunya pembukaan pada malam hari ini ada Bang Refli, tolong segera diselesaikan supaya malam ini diupload. Ya, terima kasih Bang Refli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.